Timur Tengah sudah jadi panggung utama, sebuah kawasan yang kaya akan sejarah, budaya, dan sumber daya alam, namun juga syarat dengan konflik dan intrik geopolitik. Dari gurun pasir yang luas hingga kota-kota metropolitan yang ramai, wilayah ini telah menjadi pusat perhatian dunia selama berabad-abad. Kekuatan militer Amerika Serikat selama puluhan tahun, kehadiran yang begitu mencolok membentuk dinamika keamanan regional dan memengaruhi arah politik negara-negara di sekitarnya. Kapan aja, puluhan ribu tentara Amerika ditempatkan di seluruh wilayah ini, dari pangkalan-pangkalan besar hingga pos-pos terpencil. Mereka hadir sebagai simbol kekuatan dan komitmen Amerika terhadap keamanan regional. Didukung sama jaringan pangkalan yang luas, tersebar di berbagai negara, menjadi pusat logistik dan operasional bagi pasukan Amerika di seluruh kawasan. Pangkalan-pangkalan ini bukan hanya sekadar tempat transit, tetapi juga pusat komando dan kendali yang vital, dan sistem pengawasan yang luas. Teknologi canggih digunakan untuk memantau pergerakan, mengumpulkan informasi, dan memberikan peringatan dini terhadap potensi ancaman. Jaringan ini menjadi mata dan telinga Amerika di Timur Tengah. Sejak Perang Dingin, Amerika Serikat sudah meluncurkan lebih dari selusin operasi militer besar di sini. Mulai dari intervensi skala kecil hingga kampanye militer besar-besaran, masing-masing dengan tujuan dan konsekuensi yang berbeda, menghabiskan triliunan buat menjaga kepentingannya. Investasi besar-besaran ini mencerminkan betapa pentingnya Timur Tengah bagi Amerika Serikat, baik dari segi ekonomi, politik, maupun keamanan. Armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat, yang bermarkas di Bahrain, menjadi simbol kekuatan maritim Amerika di kawasan ini. Adalah salah satu yang paling aktif di dunia, terus-menerus memutar aset-aset kuat di wilayah ini. Kapal perang, kapal selam, dan pesawat terbang Amerika berpatroli di perairan Timur Tengah, siap merespons setiap ancaman. Mengerahkan kapal induk di sini bukan hal biasa, ini adalah pesan yang kuat. Itu peristiwa besar, yang menandakan baik jaminan buat sekutu, meyakinkan mereka bahwa Amerika Serikat akan selalu hadir untuk melindungi kepentingan mereka, maupun peringatan buat musuh. Sebuah demonstrasi kekuatan yang dimaksudkan untuk mencegah agresi dan menjaga stabilitas regional. Setiap pengerahan baru adalah babak lain dalam cerita berkelanjutan keterlibatan Amerika di Timur Tengah. Sebuah narasi kompleks yang penuh dengan tantangan, risiko, dan konsekuensi yang tak terduga. Inilah USS Gerald R. Ford, simbol kekuatan maritim Amerika yang tak tertandingi. Kapal perang paling canggih dan termahal yang pernah dibangun, sebuah mahakarya teknik modern yang dirancang untuk mendominasi lautan. Dengan teknologi mutakhir dan kemampuan yang belum pernah ada sebelumnya, Ford mewakili puncak inovasi dalam peperangan angkatan laut. Kedatangannya menandai peningkatan signifikan, sebuah perubahan transformatif dalam proyeksi kekuatan Amerika, dalam kemampuan militer Amerika Serikat di wilayah ini. Kehadirannya mengirimkan pesan yang jelas tentang komitmen AS terhadap stabilitas regional dan keamanan mitra-mitranya. Kelompok serangan Ford mencakup sebuah armada tangguh yang mampu melakukan berbagai operasi, kapal penjelajah yang memberikan pertahanan udara dan kemampuan serangan permukaan, kapal perusak yang berspesialisasi dalam peperangan anti kapal selam dan pertahanan rudal, kapal selam yang beroperasi secara diam-diam di bawah ombak, memberikan kemampuan pengawasan dan serangan tersembunyi, dan kapal pasokan yang memastikan armada tetap diisi bahan bakar, dipersenjatai, dan siap untuk pertempuran. Armada yang mampu melakukan operasi independen dan berkelanjutan dimanapun di dunia. Sayap udaranya bisa menyerang target ratusan mil jauhnya dengan presisi dan kekuatan yang mematikan. Mengontrol wilayah udara, memastikan keunggulan udara atas setiap musuh potensial, dan melakukan pengawasan, memberikan kesadaran situasional yang tak tertandingi kepada komandan. Mengerahkan Ford adalah pesan yang jelas, sebuah pernyataan tegas tentang tekad Amerika. Amerika Serikat siap membela kepentingannya dan mencegah agresi, dimanapun dan kapanpun mereka ditantang. Buat sekutu, ini jaminan. Komitmen yang tak tergoyahkan untuk keamanan kolektif. Buat musuh, peringatan keras. Jangan salah paham tentang tekad kami. Waktunya bukan kebetulan, ini adalah langkah yang diperhitungkan dengan cermat untuk mengirimkan sinyal yang kuat. Langkah ini dimaksudkan buat membentuk peristiwa dan mencegah konflik jadi tidak terkendali, memastikan perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut.
Timur Tengah adalah jaring persaingan, perang proksi, dan sengketa sumber daya. Kekuatan regional bersaing buat pengaruh, memicu konflik di Suriah, Yaman, dan sekitarnya. Aktor non-negara dan kelompok ekstremis menambah lapisan ketidakstabilan, seringkali memprovokasi intervensi internasional. Titik-titik penting strategis seperti Selat Hormuz membuat wilayah ini vital buat perdagangan global dan rentan terhadap gangguan. Kehadiran kapal induk Amerika Serikat adalah respons terhadap ketegangan ini dan faktor yang bisa meningkatkannya. Misinya mencegah konflik, meyakinkan sekutu, dan menjaga keseimbangan yang rapuh di lingkungan yang bergejolak. Kapal induk lebih dari sekadar kapal. Ini adalah keajaiban teknik modern dan simbol kekuatan maritim. Mereka adalah platform terapung yang sangat besar, dirancang untuk membawa dan meluncurkan pesawat tempur ke wilayah manapun di dunia. Itu pangkalan udara bergerak yang berdaulat, sebuah kota terapung yang mampu melakukan proyeksi kekuatan di seluruh dunia. Dengan landasan pacu yang luas dan fasilitas pendukung, kapal induk memungkinkan operasi penerbangan yang berkelanjutan di laut lepas. USS Gerald R. Ford, kapal induk kelas terbaru, ditenagai oleh reaktor nuklir, sebuah teknologi canggih yang memberikan daya tahan dan kemampuan operasional yang tak tertandingi. Dengan tenaga nuklir, kapal ini bisa beroperasi selama puluhan tahun tanpa mengisi bahan bakar, mengurangi ketergantungan pada rantai pasokan, dan meningkatkan kemampuan untuk merespons krisis global dengan cepat. Kemampuan ini memungkinkan kapal induk untuk tetap di pos selama berbulan-bulan, memberikan kehadiran militer yang berkelanjutan dan kemampuan untuk melakukan operasi di wilayah yang jauh dari pangkalan darat. Sayap udaranya, sebuah koleksi pesawat yang beragam dan berkemampuan tinggi, pesawat tempur, yang mampu melakukan superioritas udara dan serangan darat, pengawasan, memberikan kesadaran situasional yang penting, dan perang elektronik yang dapat mengganggu dan menetralkan sistem musuh, bisa mendominasi domain udara, memastikan keunggulan di langit, laut, mengendalikan jalur pelayaran dan melindungi kepentingan maritim dan elektromagnetik, memberikan kemampuan untuk mengendalikan spektrum dan mengganggu komunikasi musuh. Tidak seperti pangkalan tetap, yang terikat pada lokasi geografis tertentu, kapal induk beroperasi di perairan internasional, bebas dari batasan politik dan geografis. Fleksibilitas ini memberi para pemimpin Amerika Serikat fleksibilitas dan pengaruh yang tak tertandingi dalam menanggapi krisis dan melindungi kepentingan nasional. Itu bisa memproyeksikan kekuatan, mengirim pesan yang jelas tentang tekad dan kemampuan, memberikan bantuan kemanusiaan, memberikan bantuan penting kepada mereka yang membutuhkan selama bencana alam atau krisis kemanusiaan, atau berfungsi sebagai unjuk kekuatan yang terlihat, mencegah potensi agresor dan menjaga stabilitas regional. Hanya sedikit negara yang bisa membangun dan mengoperasikan kapal seperti itu. Ini membutuhkan keahlian teknik yang luas, sumber daya keuangan, dan komitmen strategis. Bagi Amerika Serikat, kapal induk adalah tulang punggung jangkauan militer global, memungkinkan negara tersebut untuk mempertahankan kehadiran di seluruh dunia dan merespons tantangan dimanapun mereka muncul. Kehadiran mereka menandakan tekad Amerika untuk melindungi kepentingannya dan sekutunya, dan kemampuan buat campur tangan di mana saja, kapan saja, untuk menjaga perdamaian dan keamanan. Ketika kapal induk muncul di lepas pantai yang bermasalah, itu mengirimkan pesan yang kuat kepada semua pihak yang terlibat. Dunia memperhatikannya, menyadari implikasi dari kehadiran kekuatan maritim yang begitu besar. Mengerahkan kapal induk ke Timur Tengah adalah tindakan pencegahan yang diperhitungkan. Kehadirannya memperingatkan musuh agresi akan menghadapi kekuatan yang luar biasa. Buat sekutu, itu adalah tanda nyata komitmen Amerika Serikat dan pengaruh yang menstabilkan. Kapal induk juga memastikan kebebasan navigasi di jalur air vital seperti Selat Hormuz, melindungi perdagangan global. Itu memberi para pemimpin Amerika Serikat pilihan respons cepat, dari pengawasan hingga operasi tempur. Dalam krisis, kapal induk adalah alat yang fleksibel, siap membentuk peristiwa, bukan cuma bereaksi. Itu adalah kebijakan asuransi strategis Amerika di dunia yang tidak terduga. Timur Tengah adalah jantung pasar energi global. Gangguan di sini bisa memicu krisis ekonomi di seluruh dunia. Kelompok serangan kapal induk membantu mengamankan jalur pelayaran vital, memastikan minyak dan barang mengalir bebas. Misi ini mendukung tidak hanya kepentingan Amerika Serikat, tapi juga stabilitas ekonomi global.
Biaya pengerahan jauh lebih kecil dibanding potensi dampak dari konflik besar. Singkatnya, Lamthing judging to Bagnenders Fitzes Prague dan Dejalnir, Fashions. Kedatangan kapal induk memicu reaksi kuat. Sekutu Amerika Serikat menyambutnya sebagai perisai terhadap ancaman, musuh seperti Iran mengecamnya sebagai provokasi. Kekuatan global seperti Rusia dan Tiongkok mengamati dengan cermat, menganalisis langkah Amerika Serikat dan menyesuaikan strategi mereka sendiri. Analis militer melihat kapal induk sebagai pencegah dan titik nyala potensial. Beberapa memperingatkan bahwa mengandalkan kekuatan militer bisa mengesampingkan diplomasi dan berisiko eskalasi. Konsensusnya, situasinya rumit, dan setiap langkah diawasi dengan cermat. Kehadiran kapal induk adalah sinyal berisiko tinggi di lingkungan yang tegang. Dampak pengerahan jauh melampaui Timur Tengah. Itu menegaskan kembali jangkauan global Amerika Serikat, tapi juga memicu persaingan kekuatan besar. Saingan mempelajari taktik Amerika, mempercepat program militer mereka sendiri. Dengan sumber daya yang terbatas, fokus pada Timur Tengah bisa membuat wilayah lain terekspos. Krisis di sini bisa mengganggu pasar energi dan menarik kekuatan global. Misi kapal induk adalah mencegah eskalasi, tapi kehadirannya menyoroti risiko keamanan yang saling terkait. Di dunia sekarang ini, ketidakstabilan regional dengan cepat menjadi perhatian global. Pengerahan kapal induk adalah momen penting bagi wilayah dan dunia. Itu adalah unjuk kekuatan, pencegah, dan pertaruhan bahwa kekuatan yang terlihat akan mencegah perang. Reaksi internasional mengungkapkan perpecahan yang dalam dan taruhan yang tinggi. Masa depan bergantung pada bagaimana aktor regional merespons. Apakah ketegangan akan mereda, atau apakah kapal induk akan menjadi titik nyala? Ceritanya masih berlangsung, dengan konsekuensi yang bisa menyebar ke seluruh dunia. Menurut kamu, apakah pengerahan ini kekuatan yang menstabilkan, atau provokasi yang berbahaya? Bagikan pendapat kamu, dan tetap ikuti babak penting ini.